diajar Pak Ulum juga nggak? Oh iya. Oh iya, ada. Kami Ada yang diajar, ada yang nggak? kami sama Prof Tunggul, Bapak. Oh, bersama Prof Tunggul. Iya, Prof Oke. Tunggul. Gimana? Permisi ya, Kak. Boleh ditaruh aja. Sini Dideketin. Bisa. Kelihatan? Kayaknya terlalu tinggi. Yang di bawahnya. Di bawah boleh. Yang di bawah nggak sih? Di play dulu, nggak bawa tripod ya? Kalau bersih tripod sekalian. Nggak kelihatan semua. Atau lebih merapat lagi sini. Biar kelihatan. Izin ya, Bapak. Nah, ada yang di sini boleh. Biar bagus ini, Pak. Oke. Kelihatan? Kelihatan apa enggak? Kalau enggak Farel situ Sebelah sini boleh? Indonesia. Iya, Farel. Oke, silakan. Ayo dimulai. Yang izin Bapak, kami dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di sini kami akan mewawancarai Bapenda, yaitu mengenai PBJT makanan Makan dan minum. minuman. Oke. Sebelumnya mohon izin dengan Bapak siapa? Pak? Saya dengan Ramdhani Adi Pradana, sekarang menjabat sebagai Kasubit Pajak Daerah 2 yang menangani salah satunya pajak makan dan minum. Oke, baik. Tepat sekali. Langsung saja teman-teman. Ya. Mau tanya Bapak mengenai mekanisme pemungutan PBJT ini yang diterapkan oleh Bapenda itu bagaimana? Mekanisme pemungutannya? Oke. Jadi mekanisme pemungutan BPJT makan minum itu kita mulai dari pertama pendataan. Dari pendataan itu kita kaji apakah sudah sesuai dengan aturan kita. Kalau sesuai dengan Perda 1 tahun 2025, PBJT makan minum ada beberapa indikator. Yang pertama, dia sudah melakukan pelayanan kepada konsumen. Yang kedua, dia menyediakan makan dan minum di tempat, dia menyediakan dine-in. Yang ketiga, dia sudah beromset minimal 15 juta. Jadi minimal 15 juta itu kita lakukan wawancara, kita lakukan verifikasi dari sisi pendataan kita. Kita sering melakukan pendataan itu dari dua sisi, baik secara digital maupun manual. Dari digital kita mudah sekali bisa kita lihat dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Kita lakukan pemantauan monitoring di media sosial. Media sosial itu banyak sekali, kita bisa lihat food vlogger, kita bisa lihat akun-akun kuliner di Kota Malang, yang mana itu sebagai langkah awal kita untuk melakukan ekstensifikasi. Kita lakukan kunjungan di tempat, kita lakukan undangan. Kalau berkenan kita lakukan pendaftaran di tempat, juga kita lakukan, kita bantu mempermudah itu. Selain kita digital, secara online kita juga melakukan manual supaya kita tahu sudut pandang lapangannya seperti apa. Mekanisme pemungutan kita diawali dengan itu dulu. Selanjutnya, izin bertanya, izin follow up question Bapak. Tadi kan sudah disebutkan beberapa kriteria termasuk yang dine-in, habis itu omset 15 juta. Apakah itu salah satu kriteria itu harus terpenuhi ataukah harus semua terpenuhi? Misalkan ada kayak yang dia ini nggak menyediakan dine-in tapi omsetnya ini lebih dari 15. Itu jadi itu kalau di aturan kita antara lain ya. Antara lain itu tidak harus semuanya terpenuhi. Tetapi indikator inti dari yang terpenuhi sama tidak itu kita lakukan pengecekan di lapangan sesuai aturan itu. Misalkan dia menyediakan makan minum di tempat tapi ternyata dia masih sepi, dia satu bulannya masih 10 juta, itu tidak kita terbitkan NPWP. Kalau boleh tahu untuk proses pelaporan dari wajib pajaknya itu gimana mekanismenya? Ya, jadi teknis pelaporan wajib pajak yang sudah kita terbitkan NPWP, yang pertama kita lakukan secara online. Dia kirim laporannya kepada kami via WA, kita buatkan virtual akun atau kode billing, dia bisa membayarkan dimanapun, mulai mobil banking bisa, SMS banking. Dia kalau nggak bisa secara digital, dia bisa bayar di outlet terdekat, bisa ke Bank Jatim. Kita juga udah kerjasama open payment ke Indomaret, Alfamart, Oppo, terus GoPay dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Tapi yang kedua ada yang manual, ada yang memang punya cash, dia laporannya tertulis di kertas, datang ke MPP, Mall Pelayanan Publik, atau datang ke sini. Nanti kita buatkan kode billing atau virtual akun, dia bisa datang ke Bank Jatim terdekat. Kalau di MPP bisa ke Bank Jatim yang disebutkannya.
berarti sudah berbasis digital dan Digital, manual, manual, ya, Pak? Oke, iya. baik. Untuk mekanisme pemungutannya tadi itu antara pengusaha yang besar atau sama yang kecil tuh kira-kira ada perbedaan gitu nggak ya Pak? Perbedaannya kalau sesuai dengan aturan kita semuanya 10%, baik itu kecil, besar, UMKM, kafe, resto, catering, bahkan restoran besar sekalipun yang sifatnya nasional itu 10%. Yang membedakan hanya omset. Kalau pelaku usahanya besar, omsetnya besar, pemungutannya otomatis 10% dari omsetnya. Kalau dia hanya coffee shop kecil yang hanya 20-30 juta per bulan, pemungutannya sesuai dengan pendapatan omsetnya itu. Jadi kesesuaian pemungutan disesuaikan dengan omset yang dia dapat dari customer-nya. Selanjutnya, Terkait pengawasan, gimana Bapenda ini melakukan pengawasan terhadap wajib pajak PBJT makanan dan minuman tadi? Oke, jadi yang sudah kita jelaskan tadi tentang ekstensifikasi. Tata cara pemungutan itu ada dua. Setelah ekstensifikasi, kita lakukan intensifikasi. Intensifikasi kita macam-macam teknis yang kita lakukan, yaitu pertama self assessment yang dilaporkan dari wajib pajak PBJT makan minum tadi akan kita lakukan verifikasi. Apakah sudah sesuai dengan data yang sudah kita punya. Data yang kita punya itu pertama kita saat pendataan kita tuliskan di situ omset per harinya berapa, meja kursinya ada berapa, makanan minuman harga terendah sama tertingginya berapa, dan seterusnya. Dari situ kita melakukan pemeriksaan apabila tidak sesuai dengan kapasitas data yang kita miliki. Pemeriksaannya seperti apa? Pertama, bisa melakukan pemanggilan, bisa kita lakukan pemeriksaan di lapangan, kita cek alat kasirnya, dan yang ketiga kita lakukan pemasangan e-tax, di mana e-tax ini kita pasangkan sebagai data pembanding. Misalkan nih wajib pajak bakso presiden, dia melaporkan ke kita omset 900 juta. Setelah kita cek e-tax-nya, oh ini kok 1 miliar dari 1 bulan, yang 100 juta kemana? Kita lakukan konfirmasi, kita lakukan verifikasi dan pemeriksaan supaya intensifikasi tadi mendukung ekstensifikasi yang sudah kita lakukan. Jadi kesesuaian itu lebih kepada transparansi, laporannya sudah sesuai dengan yang di lapangan apa belum, sesuai yang didapat. Jangan sampai dia omset 50 juta, dia lapor ke kita cuma 30 kan gitu. Terus yang kedua adalah ketertiban. Dari sudah transparan, sudah laporkan apa adanya tapi nggak tertib, dia telat lapor akan dikenakan sanksi, dia telat bayar akan ada denda dan seterusnya. Jadi ekstensifikasi iya, intensifikasi iya, dan kita lakukan controlling secara berkala. Kalau boleh tahu itu gimana cara untuk mengetahui omset itu dimanipulasi gitu Pak? Ya, kita harus punya data pembanding di mana alat perekam yang kita injekkan ke mesin kasirnya juga bisa kita pantau. Jadi di sistem kita sudah keluar nih omset yang dia dapat, misalkan 270 juta, dia kok cuma lapor 250 juta, yang 20 juta kemana kan gitu. Ya kita lakukan panggilan, kita lakukan sharing data. Ini loh data yang masuk di kita, per bill, per transaksi bisa kita keluarkan. Dia melakukan rekapitulasi, mungkin ada yang belum sesuai, mungkin service charge nggak dimasukkan, ada Shopee, GoPay atau Shopee atau Gojek, Grab yang mungkin dipotong administrasi, itu kita lakukan compare terus. Jadi kita lakukan controlling tadi supaya kita mengetahui bahwa yang dilaporkan si wajib pajak sudah sesuai apa belum. seberapa tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak saat ini Bapak di Kota Malang ini? Kalau Kota Malang sangat tinggi, kita sampaikan sangat tinggi, tetapi tidak bisa kita lepas begitu saja. Kita sudah percaya atas kepatuhan, ketertiban, membayar, self assessmentnya, dia sudah berkenan kita pasang e-tax. Tetapi kita nggak lupa bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kurang transparan akan kita edukasi, karena kita pernah melakukan sidak kepada beberapa wajib pajak yang kita indikasi kurang sesuai pelaporannya, dan kita kasih denda 4 kali lipat. 4 kali lipat kita tarik mundur dari sejak kapan dia melakukan manipulasi itu. Nah, efek jerak itu kita sampaikan dan kita berlakukan pada wajib pajak dan kita blow up. Jadi supaya kesan dari wajib pajak di Kota Malang itu tertib seperti itu, agar mereka juga tahu bahwa resikonya memang luar biasa, kerugiannya luar biasa kalau kita selisihkan dari total berapa dia yang manipulasi dan dikalikan 4, itu akan sangat memberatkan sekali. Makanya wajib pajak kita juga nggak berani macam-macam.
macam. Terus kepatuhannya pasti kita edukasi untuk ditingkatkan. Gitu. Apakah dalam selama ini dalam pemungutan dan pengawasan pajak PBJT ini ada kendala mungkin Pak yang Ya, kalau kendala pasti banyak karena wajib pajak kita makan minum itu sekitar 3.128 wajib pajak, dan mereka juga nggak sepenuhnya tertib semua, pasti ada aja yang melakukan hal yang mungkin melanggar aturan. Jadi kita tekankan kepada wajib pajak kita, denda, sanksi administrasi yang bisa kita lakukan itu sangat memberatkan, supaya dia juga tertib, juga dia meningkatkan kepatuhannya. Terus untuk selanjutnya, wajib pajak kita itu sebenarnya memungutnya kepada konsumen, karena prinsip kita adalah dipungutkan kepada konsumen. Jadi sosialisasi kita, edukasi kita nggak membebankan pelaku usaha atau wajib pajak, yang kita bebankan pada konsumen. Jangan sampai uangnya pemerintah Kota Malang yang disalurkan lewat Bapenda masuk di pelaku usaha atau wajib pajak, karena itu udah bisa dikategorikan dua, satu penggelapan, yang kedua adalah tipikor, karena itu uang negara, uang yang seharusnya milik negara kok malah dipakai untuk pribadi, untuk keperluan usaha dan seterusnya. Jadi meskipun kita ini banyak personilnya 180 orang, kalau masuk ini cuma sedikit segelintir orang, memang kita terjun lapangan jemput bola. Jarang sekali wajib pajak itu juga datang kantor, dia bertanya, dia cuma WA, itu jarang sekali. Kita lakukan controlling itu jemput bola supaya meningkatkan itu tadi, tingkat kepatuhan, meningkatkan ketertiban dan transparansi. Kalau application Bapak terkait tadi tingkat kepatuhan, kalau misalkan di range 1 sampai 100 di Malang ini tingkat kepatuhan hampir 92% sampai 94%. Kalau di Malang masih relatif patuh, cuma PR dari kita tadi, dari jumlah segitu tadi, nggak mungkin semuanya jujur, nggak mungkin semuanya apa adanya. Kita lakukan secara pengecekan terus-menerus. Izin Bapak, masih follow up question terkait yang tadi kan sempat menyebutkan bahwa terkait voucher GoPay, ShopeePay dan lain-lain sekarang, apakah itu nanti pemungutannya itu atau pengenaan harganya itu dikembalikan lagi kepada pelaku usaha, atau dari pajak ini ada kayak mekanisme tertentu terkait voucher itu? Oh iya, jadi sesuai aturan kita, pemberlakuan dari prosentase pemungutan pajak kepada PBJT makan minum itulah omset. Berapa omset yang didapat dari si pelaku usaha itu. Jadi misalkan omsetnya itu dia mengenakan banyak sekali online-nya, dia mengenakan service charge, itu sudah include di perhitungan atas PBJT makan minum 10% tadi. Jadi omset kotor, kalau bisa kita sampaikan, omset kotor dari pelaku usaha itu adalah persentase yang kita kalikan dari pemungutan yang seharusnya kita pungut. Bahkan service charge pun yang biasa ketambahan kan, PP1 10%, service charge 2,5% itu pun masuk ke kita. Ada 10% di situ adalah hak negara yang dititipkan kepada konsumen. Kayak gitu. Kira-kira tadi di kendala tadi ada kendala di teknologi atau sumber daya manusia nggak? Kalau teknologi sama sumber daya manusia kita sudah mumpuni, sangat mumpuni. Kita punya banyak sekali teknisi yang bidang IT, kita punya inovasi berbasis digital mulai dari aplikasi, sistem perekam sampai monitoring digital. Yang kita kuatkan adalah SDM kita supaya lebih teliti, lebih jeli, kekompakan dalam bahu-membahu, efektivitas melaksanakan tugas pokok dan fungsi itu kita kuatkan supaya teknologi yang sudah terdukung, teknisi yang sudah terdukung ini juga didukung efektivitasnya oleh kerjasama tim juga. Mungkin itu yang menjadi concern kita, supaya kita di internal kita kuatkan dulu, saat kita turun langsung ke lapangan sudah satu visi, satu misi, edukasi dan sosialisasinya juga maksimal ke konsumen atau ke wajib pajaknya. Setelah itu apakah ada program sosialisasi atau edukasi gitu Pak kepada wajib pajak? Ada. Kalau program kita ada dua. Yang pertama kita buatkan forum. Biasanya kita lakukan di ruang rapat kita. Biasanya kita lakukan di hotel atau di aula hall untuk mengundang para wajib pajaknya itu untuk datang kita melakukan sosialisasi tentang aturan, ketertiban, dan juga tentang ketentuan. Yang kedua kita lakukan secara manual atau jemput bola. Yang kita sampaikan tadi, kita lebih dari 180 personil di Bapenda Kota Malang. Saat masuk tadi nggak lebih dari 30 atau 50, yang lainnya keluar.
kita datang ke resto-resto, maintenance alat kita lakukan ekstensifikasi, kita juga lakukan pemeriksaan di lapangan supaya pemungutan yang kita lakukan maksimal. Kayak gitu. Misalnya Pak pas lagi terjun ke lapangan terus ada menemukan wajib pajak tuh yang belum mendaftarkan restorannya ke pajak gitu Pak. Itu kira-kira penanganan dari Bapendanya itu apakah sosialisasi dulu atau langsung sanksi atau bagaimana? Ya, jadi teknisnya kalau sesuai dengan SOP kita, standar operasional prosedur cara ekstensifikasi Bapenda Kota Malang, pertama kita lakukan pendataan. Kita konfirmasi ke resto data yang kita butuhkan, antara lain meja kursinya berapa, jumlah harga makan minumnya berapa, omset hariannya berapa. Nah, pendataan ini bisa kita lakukan apabila kita turun lapangan untuk mewawancara. Tetapi banyak sekali pelaku usaha di Kota Malang yang tidak di tempat yang mempunyai andil itu. Misalkan manajerialnya, ownernya, banyak sekali owner malah luar kota, dari Jakarta, Surabaya, Bandung itu banyak sekali. Jadi dari pendataan itu kita lakukan undangan, kita undang supaya kita resmi, kita yang datang ke situ juga petugas kita lakukan undangan untuk datang ke kantor. Undangan itu sifatnya adalah pendaftaran, di mana pendaftaran cukup bawa 2 legal antara lain boleh dilengkapi dua-duanya, boleh satu yaitu KTP atau izin perusahaannya. Nah, dari undangan itu ada juga yang datang, ada yang enggak. Kita lakukan 2 minggu setelahnya undangan 2 sesuai SOP kita. Setelah undangan 2 kita luncurkan dan belum kunjung daftar, kita lakukan penempelan stiker. Pelaku usaha ini tidak tertib dalam perpajakan. Stiker yang berwarna kuning yang biasa mungkin ada yang di stiker. Nah, itu rata-rata memang sudah jera. Maksudnya jera itu akan malu terhadap brandnya, akan malu terhadap usahanya, akan berbondong-bondong datang untuk daftar. Mentok SOP kita ada di situ. Tetapi kita juga akan menemukan mungkin 1-2 pelaku usaha yang masih belum kunjung datang juga setelah di stiker. Nah, kita datang dengan Satpol PP. Kita datang dengan Satpol PP untuk melakukan teguran. Tegurannya macam-macam, bisa bersifat lisan, bisa bersifat administrasi. Administrasi ini bisa menimbulkan tipiring atau tidak pidana ringan, di mana nanti pelaku usaha ini akan dilakukan peringatan dari sisi administrasinya. Nah, dari situ saja dari stiker saja udah jerah sebenarnya. Jarang sekali kita lakukan dengan teman-teman Satpol karena dia di jendela, di pintunya akan ada stiker peringatan usaha ini menunggak pajak, usaha ini adalah dalam pengawasan petugas pajak, itu akan membuat efek jerah. Tetapi rata-rata memang di undangan 1 sama 2 hampir 95% daftar. Karena itu tadi di Malang ini kan sosialisasi sama edukasinya yang kita kuatin biar dia paham. Kita nggak kenakan ke wajib pajak atau pelaku usaha, kita ke konsumen. Hanya daftar kok, cuma kita minta tolong nampungin. Sebenarnya itu yang kita kuatin di pelaku usaha di Malang. Kayak gitu. Untuk sosialisasi dan edukasinya tadi dilakukan berapa kali Bapak? Setiap hari. Setiap wilayah ada petugasnya sendiri. Jadi di Kota Malang kan ada 5 kecamatan. Di masing-masing kecamatan itu ada personel, di mana personel ini nyebar. Jadi personel di kecamatan tersebut nyebar nggak hanya PBJT makan minum, sebenarnya bisa ke hotel, bisa ke air bawah tanah dan seterusnya. Dari situ sosialisasi edukasi juga kita lakukan secara jemput bola. Setiap hari kita lakukan, Senin sampai Jumat setiap hari. Bahkan Sabtu Minggu saat kita butuhkan, misalkan ada event yang sifatnya konser, isi dentil, ada event lari, itu kita datang, kita edukasi bahwa ada kewajiban pajak hiburan di situ. Jadi setiap hari kita lakukan secara berkala karena selain orangnya kita juga terbatas, pelaku usaha di Malang tuh banyak, jadi kita harus lakukan terus menerus. Lagi? Ada kebijakan yang perlu diperbaiki nggak Pak sejauh ini? Kebijakan pasti sudah dirangkum, disusun dari mulai kebijakan pusat ya, yang sifatnya nasional sampai kebijakan daerah. Daerah bisa mengimprovisasi kebijakan tersebut atas turunannya sesuai masing-masing daerahnya. Misalkan di beberapa kota minimal omset enggak 15, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Itu kan kita lihat pangsa pasarnya, kualitas ekonominya seperti apa. Kalau di Kota Malang
kita buat kebijakan 15 itu sudah ada kajian, sudah ada keputusan, dan ada penelitian atas yang di lapangan seperti apa. Karena kalau omsetnya kecil kita tetapkan wajib pajak kan memberatkan juga pelaku usaha. Jadi improvisasi atas perda kita, perwal kita, kita maksimalkan sesuai dengan Kota Malang itu sendiri. Jadi kalau secara aturan dan kebijakan kita sudah maksimalkan hingga bagaimana kita mengimplementasikan kebijakan itu. Meskipun kita tahu kan ada resto atau warung yang sudah nih di atas 15 tapi dia mengakuinya masih belum. Nah, dalam menyongsong kebijakan itu kita juga harus intens kepada wajib pajak itu. Kita lakukan pemeriksaan, wawancara, atau kita lakukan pengecekan kasirnya. Oh, ini sudah 17 juta nih, udah hampir rata-rata setiap bulan bisa dapat 20, ayo dong daftar. Mungkin kemarin lagi sepi karena baru buka atau baru, mungkin seperti itu juga bisa. Atau sebaliknya, saat dia rame, dia lagi viral nih, rame-ramenya 3 hari waiting list, 3-4 bulan rame, bulan ke-5 ke-6 dia turun, bisa saja seperti itu. Jadi controlling kita yang diutamakan dalam menyongsong kebijakan tadi. Kalau kesesuaian itu sudah kita sesuaikan secara maksimal sesuai kontur masing-masing daerah, kayak gitu. Karena amanat HKBD juga gitu, banyak kesesuaian yang dikembalikan pada peraturan daerah masing-masing. Dan itu pun udah dasar kajian kita. Kalau boleh tahu, itu 15 juta tuh omset dalam sebulan ya? Dalam sebulan. Kira-kira misalnya kalau pelaku usahanya itu yang namanya usaha kan nggak yang selalu stabil kan Pak? Kalau misalnya dia dalam setahun belakangan itu omsetnya itu di 8 juta gitu, pokoknya di bawah 15 boleh juta. dia mengajukan penutupan NPWP. Sesuai aturan Perda 1 tahun 2025, omset minimal 15 juta kita izin mengajukan penutupan NPWD supaya tidak menambah beban lagi. Membantu mungkin konsep dan konteksnya ada di harga. Saat dia jual mie ayam 10.000 kan jadi 11.000 nih 10%-nya, supaya pelaku usaha itu bisa berkembang lagi. Terus langganan atau customernya nggak pindah, nggak lari, dia akan mengajukan ke kita penutupan NPWD, yang mana penutupan atau penonaktifan itu bisa kita lakukan aktivasi kembali di kemudian hari apabila dia ramai kayak gitu. Jadi kita lakukan pengecekan berkala. Boleh, sebenarnya boleh. Berarti nggak nutup kemungkinan ketika dia sekarang udah nggak jadi wajib pajak, kemudian bisa jadi wajib pajak lagi. Bisa jadi seperti itu. Karena mungkin sekarang ada banyak sih sebenarnya kayak gitu di Malang ini kan, orang dan pasarnya kan FOMO ya. Banyak sekali wajib pajak lama itu yang rebranding, dia ganti nama, dia konsep baru, dekornya berubah, udah rame lagi kan gitu. Jadi kita updating secara berkala. Ya, kelihatannya tempat lama dengan brand baru, sebenarnya banyak sekali pelaku usaha yang ownernya sama, manajernya sama, tinggal improve-nya dia aja dalam berkembang. Oh, ini lagi kopi nih yang lagi ada produk baru, kita belum ada produk kopi susu yang creamy, dimasukin lagi, dia rame lagi, kan bisa itu. Nah, kan gitu sih, tergantung pelaku usahanya. Untuk penonaktifannya itu langsung atau kayak butuh beberapa prosesnya gitu ya Pak? Penonaktifan itu bisa dua, bisa langsung bisa enggak itu karena kita butuh memastikan bahwa dia benar-benar kurang dari 15. Tapi yang langsung biasanya sudah kita lihat oh ini sepi, kok belum kunjung ditutup, apakah dia tetap mungut. Sebenarnya kita self assessment dari pernyataan pelaku usaha, karena ada juga yang tetap rutin bayar ke Bapenda meskipun di bawah 15 ada, karena dia udah terlanjur memungut uangnya konsumen. Meskipun dia 10 juta, 12 juta, dia udah memungut uangnya konsumen. Ada juga yang itu, udah biar nggak ribet saya daripada aktif, non-aktif, kita sesuai omset aja. Mungkin ini lagi turun, nanti saat rame kita sesuaikan omsetnya. Ada juga yang seperti itu, tapi bisa dua langkah itu. Langsung pun boleh, kalau sudut pandang lapangan teman-teman petugas pajak lihat, oh iya memang sepi. Atau mungkin butuh waktu, oke, kita butuh waktu 3-4 hari ya untuk ngecek lapangan, kita cek mesin kasirnya, kita lakukan pengecekan secara berkala. Dari sudut pandang itu, oh ternyata masih belum 15 nih, jangan ditutup dulu Bapak, kita buktikan di lapangan, kita buktikan di mesin kasirnya ternyata masih di atas 15, berarti belum layak dong untuk ditutup kan gitu. Jadi ada beberapa versi. Mohon maaf Pak, tadi yang di mesin kasir kan katanya kayak ada alat gitu, itu maksudnya alat itu? Alatnya bentuknya aplikasi. Jadi aplikasi itu terinjek di alat itu, di akun itu, supaya kita tahu record dari transaksinya.
Kalau misalnya kasirnya yang masih manual gitu gimana kira-kira? Ya, kasir manual itu ada satu inovasi kita yang mungkin sekarang masih kita improve dan kita implementasikan, yaitu aplikasi Persada. Di mana aplikasi Persada ini adalah mendigitalkan pelaku usaha yang masih manual. Hampir semua pelaku usaha kita pastikan punya handphone, hampir semua. Meskipun di Sukun tuh ada memang jual mie ayam, orang yang sepuh HP-nya masih Nokia yang itu ada juga tuh Pak, nggak banyak. Nah, yang punya handphone ini cukup kita lakukan injek aplikasi Persada yang bisa di-download di Play Store maupun di App Store untuk dia lakukan digital dari transaksinya. Itu bisa kita lakukan itu supaya apa? Ke-recordnya real sesuai yang dia dapat. Terus yang kedua, recordnya lebih rapi lagi, jadi nggak manual. Omset saya kurang lebih segini ya kira-kira. Nah, kira-kira itu kan anomali ya kalau kita kalau nggak ada rincian per hari dia berapa piring, berapa. Dari situlah mungkin inovasi yang kita tingkatkan sekarang ada di 7-8 bulan terakhir ini, aplikasi injek dari HP, gadget maupun apapun yang sifatnya bisa kita download di situ, kayak gitu. Dan itu free dari kita. Bentuknya aplikasi, pinjam pakai aplikasi. Nanti itu connect ke sistem kita supaya laporan dia juga bisa kita pantau juga. Nama aplikasinya tadi apa Pak? Persada. Persada. Dan itu di aturan kita sudah ada. Jadi wajib pajak atau pelaku usaha berkenan atau bersedia dilakukannya pemasangan alat perekam digital. Nah, itu dari situ kan improve dari masing-masing daerah menyesuaikan nih, biar nanti di masing-masing daerah juga, karena pajak ini debatable ya, kita meminimalisir itu gitu. Sesuai aturan kita melaksanakan aturan supaya wajib pajak itu tidak memberikan argumen penolakan yang terlalu signifikan gitu. Misalnya pelaku usahanya itu nggak mau gitu Pak untuk mendaftar ke aplikasi Persada ini, kira-kira gimana Pak? Jadi dulu sebelum ada kebijakan namanya Gebyar Sadar Pajak, Gebyar Sadar Pajak itu adalah hadiah yang diberikan kepada konsumen, yang konsumen itu menukarkan kode undiannya atas pembelian di wajib pajak yang mempunyai e-tax. Jadi saya punya resto nih, sudah dipasang e-tax. Mbak sama Mas ini beli di saya, bilnya itu bisa ditukarkan undian, di mana undian itu hadiahnya ada umroh, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Nah, dari situ promo yang diberikan kepada saya ini pemilik resto, saya akan memajang besar-besar di situ. Beli makan di sini dapat hadiah umroh, beli makan di sini dapat hadiah sepeda motor, dan seterusnya. Branding dia yang disiapkan Bapenda itu menarik konsumen untuk biar datang ke situ. Nah, rata-rata yang belum dipasang e-tax malah minta. Nah, kalau dulu memang banyak penolakan karena takut nanti transaksi real saya kelihatan dan seterusnya ya, mau nggak mau memang itu yang dilakukan, karena pertama sanksi yang kita lakukan tegas 4 kali lipat atas manipulasi yang dilakukan. Yang kedua, kita lakukan Gebyar Sadar Pajak, di mana Gebyar Sadar Pajak ini sebagai stimulus atau stimulan kepada wajib pajak supaya mau dipasang e-tax kayak gitu. Misalkan nggak mau pun, kita juga berhak melakukan peringatan. Dari sisi administratif kita juga berhak melakukan penempelan stiker. Itu pasti nggak mau pelaku usaha. Nah, dari situ yang sudah terakomodir di aturan kita supaya pelaku usaha juga tertib terhadap aturan, kita sebagai petugas yang melakukan aturan juga enak kalau kita punya cantolan hukumnya. Jadi pergerakan kita nggak semerta-merta atas keinginan kita, tapi memang kita bergerak berdasarkan aturan dan SOP kayak gitu. Jadi supaya nanti wajib pajak resto itu nggak keberatan kita mau dipasang top tapi kita nggak punya benefit apa-apa, nggak punya feedback baik apa-apa. Jadi yang dulu kita dilakukannya banyak sekali penolakan, malah sekarang berbondong-bondong minta dipasang supaya dia bisa mempromosikan usahanya dan melabelkan dan menerapkan banyak blow up atas hadiahnya juga bisa. Kalau boleh tahu itu Gebyar Sadar Pajak tadi itu yang ngadain Bapenda? Bapenda sendiri. Itu yang dilakukan kepada konsumen atau wajib pajak itu sendiri. Jadi pelaku usaha menerima uang konsumen, nah konsumennya yang dapat hadiah kayak gitu. Untuk memungut pajaknya itu tadi. Lagi? Bapak, maaf,
masyarakat itu terkait pelayanan maupun apapun yang dilakukan oleh Bapenda, apakah pernah ada dan dari masyarakat ini apakah ada aplikasi ataukah web untuk mengadukan terkait hal itu? Apakah pernah ada? Jadi kalau kita media sosial kita aktif semua, mulai IG, Twitter, YouTube, call center kita ada, call center pengaduan ada. Kita secara manual punya meja pengaduan di sebelah, terus ada SP4N lapor, belum lagi ada call center pengaduan Malang Raya, di mana diakomodir oleh Kominfo. Dan pengaduan itu harus ditindaklanjuti apapun bentuk pengaduannya, karena akun kita terkoneksi di pimpinan kita, akun kita terkoneksi langsung di masyarakat. Kalau tidak kita tindak lanjuti, pasti masyarakat follow up. Itu ada, dan setiap pengaduan kita tindak lanjuti sesuai SOP. Kalau di SOP kita macam-macam, ada yang pengaduannya sifatnya 1 kali 24 jam harus selesai, ada yang 1 kali 4 jam selesai, ada yang 3 kali 24 jam selesai. Jadi sesuai itu harus segera ditindaklanjuti apabila ada pengaduan itu tadi. Untuk yang spesifik terkait PBJT makanan minuman, apakah misalkan pengaduan PBJT makan minuman, dia sudah lapor terus belum segera direspon karena banyaknya laporan, kita harus di note, laporan itu harus segera diproses. Mungkin ada petugas yang berhalangan, harus di cover oleh petugas yang lain. Itu untuk sisi laporan. Untuk dari sisi kesesuaian petugas, mungkin pernah ada laporan nih, petugas ini betulkah dari sini, karena kan ini hubungannya dengan uang. Ada yang ragu, mungkin petugasnya di sana tidak melakukan SOP. Kan SOP kita menunjukkan surat tugas, mengenalkan data diri, baru kita melakukan tugas di situ. Tetapi mungkin SOP itu ada yang terlewati atau kurang pahamnya penyampaian dari petugas, itu boleh mengadukan kita dan kita harus menindaklanjuti itu. Tadi kan dari penjelasan Bapak itu ada yang penanganan tindak lanjutnya itu harus di dalam 3 jam, 12 jam itu. Itu kira-kira kriteria apa untuk kayak yang 3 jam itu ketika kondisinya seperti ini gitu. Itu ada kriterianya gitu nggak Pak? Kalau kriteria ada, makanya kita punya waktu tertentu untuk melakukan tindak lanjut atas pengaduan itu. Misalkan ada pelaporan yang belum tertanggapi, ada konsultasi yang belum tertanggapi, maksimal 3 jam sudah harus selesai itu. Kalau kurang pun nggak ada masalah, jadi kita prioritaskan ada pelaporan di nomor ini, kita harus menuju ke nomor ini dulu. Ada yang bisa dibantu, ada apa yang mungkin kurang jelas dari penjelasan kita dan seterusnya. Terus ada lagi yang butuh beberapa hari kayak gitu, kita lakukan pengecekan secara berkala di lapangan, mungkin dari sisi petugasnya atau dari sisi wajib pajaknya. Kriteria itu ada sendiri masing-masing. Baik, mungkin ini terakhir dari saya dan semuanya. Apakah dari Bapenda kan sering melakukan sosialisasi dari Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu. Nah, itu evaluasi dari internal Bapenda sendiri itu apakah dilakukan atau bagaimana? Pasti kekuatan super tim kita yang kita kedepankan. Personilnya cakap, berbicara tapi tidak didukung teman yang lain. Personilnya sudah teliti tetapi tim lapangan tidak menindaklanjuti dengan segera, itu juga sangat percuma. Jadi penguatan timnya adalah saat kerjasama itu kita lakukan secara berkala, tolong bertanggung jawab atas diri masing-masing. Intinya di situ. Kalau kita ngecek nominal omset per orang males, kurang detail, kurang rinci, kan itu juga nggak berefek positif terhadap pendapatan, terhadap laporan dan seterusnya. Saat kita melakukan pemeriksaan, tetapi pemeriksaan itu kita lakukan secara asal, kurang mendalam, kurang rigid dari sisi nominal per harian dan per transaksinya, juga tidak memberi efek positif terhadap penerimaan kita, terutama pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Jadi yang kita lakukan evaluasi itu personalnya dulu oke, dari rangkaian timnya juga sudah oke, kayak gitu. Evaluasinya itu kayak seminggu sekali atau sebulan sekali atau berkala. Kalau kita butuhkan sekarang evaluasi dan belum maksimal di besok sore kita lakukan evaluasi lagi. Apa yang kurang? Apa yang kita butuhkan? PR apa? Administrasi apa yang harus kita lengkapi. Tapi kalau butuh 3 hari setelahnya, telah ada masukan, baru kita lakukan. Jadi berkala itu kita rutinkan setiap ada case ya. Tapi kalau rutinnya kita lakukan rekonsiliasi atau evaluasi itu setiap bulan. Tapi kita nggak nunggu setiap bulan, kelamaan. Bahkan 3 hari itu sudah kita punya case lain, sudah ada problem lain. Kita harus segera mendiskusikan itu.
PBJT makanan dan minuman ini dibawahi oleh bidang apa Pak? Bidang pajak daerah, subbidang pajak daerah 2. Pajak daerah satunya apa Pak? Pajak daerah 1 ada 2, PBHTB dan PBB. Oh begitu, terbagi ya Pak? Iya, dibagi. Yang 7 ikut saya, yang 2 ikut PD 1. Oh oke. Baik. Sudah teman-teman. Gitu, sudah? Dicek dulu recordnya. Ini. Dicek dulu recordnya, dokumentasinya sudah.